Saya, siapa yang di sana? Mohon doa buat pagi. Mari kita bersatu dan berdoa bersama sama. Tuhan yang belajar Tuhan yang melakukan juga keluarga kami dan Tuhan. Tuhan menjadi keluarga kami mengajari kami menjadi keluarga kami menjaga dan dekat Tuhan. Dia yang bersiapkan kita ini menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus yang berada di syukur kami. Amin. Terima kasih Bapak sampaikan kepada Anggi yang telah melakukan doa. Untuk itu, untuk menyematkan jiwa nasionalisme kita berdiri dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lalu ini teman. Ya, seperti biasa, Bapak tidak lagi capek-capek untuk membentuk kelompoknya, tapi ketika kita seperti ini, nanti ini bentuk kelompoknya ya, nanti ya. Ini satu kelompok, nanti satu kelompok, 3 kelompok, biar kita bisa cepat ya bentuknya ya, ingat ya, seperti yang biasa-biasa. Untuk itu kita akan melihat materi pelajaran kita, yaitu pada pagi hari ini kita pelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dari subtema 1, organ gerak hewan ya. Dan tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca teks ya tentang organ gerak hewan dan manusia. Siswa saya nanti dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Selanjutnya, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dan dengan bacaan secara tepat. Selanjutnya, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara utuh. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan dengan cara percaya diri ya, anak ya. Jadi untuk itu, Bapak juga perlu jelaskan ya, ini materi kita ya, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Ayo kita membaca ya. Boleh anak saya, siapa dulu yang bisa membaca dulu di paragraf pertama dulu? Silakan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah ke tempat atau secara umum atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada gagasan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian hidup. Ya, itulah bacaan satu paragraf tadi. Ya. Jadi organ gerak hewan dan manusia itu adalah salah satu adalah dia bisa bergerak secara umum ya. Dapat yang 3 tadi bergerak itu adalah berpindah tempat atau merubah posisi. Artinya kalau saya ini bergerak, Bapak di sini sekarang, kalau saya di sini itu sudah berpindah tempat ataupun berpindah posisi. Itulah secara umum arti daripada bergerak ya. Oke, itu sedikit dulu
pembahasan kita dari tujuan pelajaran tadi ya. Untuk itu Bapak akan memberikan dulu lembar kerja sebelum menjelaskan, biar nanti anak didik saya paham ya. Saya bagikan dulu ya. Jadi sebelum itu dikerjakan ya, Bapak anak-anak saya perhatikan dulu. Bapak menjelaskan isi daripada materi pelajaran kita ya. Isi daripada pelajaran kita. Jadi LKPD-nya sudah sama anak didik saya sekalian ya. Jadi saya lihat anak didik saya kurang semangat ini. Ayo kita buat dulu apa? Gerakan motivasi dulu. Ayo, jadi mah. Biar semangat. Gerakan semangat ya, gimana? Ayo semangat betul. Sebut kita sini. Mas, gimana gerakannya? Ayo Buatkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Hitung. Gambaran daripada kuliah kita ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan ya. Apa kesamaannya? Yaitu digunakan manusia, yaitu ada namanya gerak pasif. Gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot ya. Jadi untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan dulu gambar-gambar ya, gambar-gambar yang menarik perhatian anak didik saya kalian ya. Perhatikan ya. Mana itu hewannya yang bisa bergerak ya? Nah, ini gambarnya nanti Bapak buat ya. Nah, ini contohnya. Ada apa itu? Sapi bisa bergerak. Baru apa lagi ini? Ada manusia berlari ya. Nah, ular juga bergerak ya. Jadi itu contoh-contoh hewan. Nah, mengapa manusia dan hewan bisa bergerak? Ya, karena ada katanya tadi bahwa dasar mempunyai otot, ya kan? Nah, kita lihat lagi ini. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam organ gerak. Nah, contohnya ini. Ini ototnya. Karena ada tulang dan otot, ya kan? Nah, jadi ada gambarnya itu, nah. Itu gambar manusia berotot dia, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat ini. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Nah, itu artinya bergerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Nah, lihat lagi nih. Nih, tulang berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat meletaknya otot. Baru melindungi organ dalam manusia, kursi. Baru sebagai bentuk rangka tubuh. Apa lagi? Tempat pembentukan sel darah ya. Kita lanjut lagi ya. Apa fungsi otot atau daging? Ya. Adalah pertama menggerakkan tulang, baru mempertahankan postur atau posisi tubuh, baru mengatur saluran dalam sistem tubuh, baru mengatur suhu tubuh, ya itu. Jadi selanjutnya,
lebih panjang kakinya sapi daripada kelinci, tapi tetap kakinya dua di depan, dua di belakang. Nah, Bapak lihatkan lagi. Ini, nah, ada Bapak bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang, lebih panjang sendi di kaki, memudahkan untuk lompat. Jadi kaki belakangnya itu katanya lebih panjang biar dia bisa menggerakkan. Nah, kan lompat sana, ya. Nah, gitu. Baru ada namanya ikan bergerak menggunakan kalau ikan kan begitu. Ada kakinya kan? Bergerak menggunakan sirip dan dan bernapas menggunakan insang. Itu ikannya. Sebelumnya juga di kelas 4 sudah kita pelajari ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. Itu kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat ya. Banyak bapak berikan nanti teman-teman. Ini lagi. Ini sudah tadi. Ada ubur yaitu bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut ya. Siput bergerak dengan otot tubuhnya yang lunak dan lendir memudahkan berjalan. Selanjutnya, jadi hubungannya itu dari bacaan itu kan sesuai tadi indikator kita adalah memuat dua kata belajar di IPA dan di bahasa Indonesia. Jadi untuk itu dari semua itu ada. Pertama kan Bapak tadi jelaskan membaca. Tadi si Kasih, si Ali membaca paragraf. Tapi paragraf pembacaan itu isinya tentang apa tadi? Organ gerak hewan dan manusia. Itu tadi kan ada hubungannya ya. Dia tidak belajar IPA, cerita di IPA, tapi menentukan paragraf. Oke, itu maksudnya itu ya. Nah, jadi ini ada ide pokok. Apa itu ide pokok? Anak didik saya itu ya. Sebelumnya kan sudah pernah Bapak jelaskan. Apa itu ide pokok? Bisa saya menjawab ide pokok? Angkat tangannya siapa? Yang bisa menjawab ide pokok? Apa arti ide pokok? Ya, silakan. Apa? Iya, ide pokok adalah gagasan pokok ya. Nanti bisa Bapak jelaskan lagi ya, lebih panjang. Jadi bisa di depan ya, bisa di akhir sebuah kalimat begitu ya. Nah. Terus ini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak ya, kalian secara umum gerak dapat diartikan berpindah atau merubah posisi. Itu terjadi apa? Arti daripada bergerak ya kan? Secara umum gerak berpindah tempat atau merubah posisi ya kan? Ya kan? Contohnya tadi Bapak di sini berada di sini itu sudah berubah posisi. Iya, posisi. Bergerak ya kan? Iya. Tuh. Selanjutnya ini kelas ya, ini pengertian yang lain bisa Bapak buat. Bapak ya. Yang lebih jelasnya. Ide pokok adalah atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf, yaitu
memiliki kalimat pendukung, penjelas, ada yang mendukung, baik berupa penjelas atau alasan yang membuatkan inti dari sebuah paragraf, ya. Jadi sebenarnya ini jika ada yang masih belum, artinya belum familiar itu artinya belum kenal kali apa yang di pokok, ya. Sebenarnya nama-namanya itu banyak sebenarnya nama-nama yang di pokok itu. Ini bisa apa? Lihat itu. Bisa pertama pengertiannya sama. Sering kita sebut gagasan sama itu gagasan pertama ataupun gagasan pokok. Nah, sering juga orang sebutkan adalah pokok pikiran. Ada juga orang buat pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan. Jadi semua ini sebenarnya hampir sama ini artinya dengan ide. Ini pokok ini ya. Ini kata-kata ini pengertiannya ini adalah sama dengan ide pokok. Jadi anak-anak saya nanti jangan bingung. Nanti ada di dalam bacaan kadang dibuatkan gagasan utama. Oh, ide pokoknya terbahas. Ada yang susah. Pokoknya ini ide pokoknya sama ini artinya juga dengan ide pokok, tema, inti masalah, pokok masalah, ya. Jadi jangan bingung ya. Jangan bingung kalau ada nanti perbedaan bahasanya, ya. Nah, intinya itu adalah sama. Ide pokok, ya. Kalau kalimat pengambang itu adalah ini. Seperti. Kalau pengambang itu adalah tadi menjelaskan inti daripada kalimat ide pokok kalimat penjelasnya. Nah, begitu, ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, inilah paragraf itu. Ada jenis-jenis paragraf itu. Jadi anak didik kami saya lihat ini masih belum belum familiar dengan pokok. Jadi itu bapak suruh dulu siswa saya amati dulu videonya, ini jelas dulu. Amati tidak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Disimak baik-baik supaya kalian paham dan mengerti tentang materinya, ya. Coba perhatikan di sini,
memanjat, dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk berenang. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, ya, perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergeraknya menggunakan kaki. Dan juga ada orangutan. Orangutan ini bergeraknya menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian pasti tahu apa saja yang bergerak dengan sirip. Ya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap, di sini Ibu beri contoh lebah dan burung. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan, kalau hewan tersebut tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, coba sekarang kita baca sebuah paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf. Dari satu paragraf ini apa ya ide pokoknya? Nah, betul, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana caranya menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kamu harus baca dulu teksnya itu secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu satu paragraf tersebut. Setelah membaca paragraf tersebut, kalian tentukan yang mana kalimat utama dari teks tersebut. Cari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut karena biasanya
Bapak sudah bagikan ya LKPD kita yang berhubungan dengan pembelajaran yang Bapak jelaskan dan berhubungan dengan video yang Bapak jelaskan. Jadi untuk itu anak didik saya, nah, coba dulu dikerjakan dulu LKPD kita itu. Ya. Dan beri waktu ya. Nanti kita simulasikan per LKPD ya. Nah, didiskusikan, bisa didiskusikan dulu agak dirapat sedikit. Per kelompok. Ya, jangan terlalu sekali. Ya, ya. Ya. Oke. Nanti Bapak per individu ataupun per kelompok. Jadi nanti dipresentasikan ya. Kerjakan ya. Bapak nanti per LKPD. Bisa ya dikerjakan ya? Ya dikerjakan. Sudah jelas tadi. Sudah jelas saya jelaskan dan saya sudah jelas Bapak juga melalui tampilkan melalui video ya. Jadi seharusnya saya sudah bisa lah mengerti ya dan bisa mencari LKPD ya. Paham ya? Paham ya? Ya. Semangat dulu. Waduh, sekali lagi dulu gerakan apa tadi? Gerakan tepuk semangat. Terus mencari buat sekali lagi. Berdiri. Siapa yang memimpin dulu? Sini, di topi, Pak. Tepuk semangat. Ya, jangan. Semangat. Jadi kalau ada nanti kurang paham bisa ditanya Bapak ya. Kalau ada yang kurang paham dalam rencananya bisa ditanya Bapak ya. Iya, iya, iya. Itu semua bisa. Nanti kita bahas satu-satu. Ada pertanyaan tak? Ya, itu nanti hasil kesimpulannya nanti situ ya, kesimpulan kita nanti. Ya, jadi kita bahas per LKPD nanti ya, tetap ya. Jadi yang Bapak jelaskan ini nanti LKPD 1 dulu ya. Jadi yang dikerjakan adalah LKPD 1 dulu. Dalam semuanya ya. LKPD 1. Satu kita bahas begitu. Nah, mungkin semuanya langsung.
sudah siap? Belum? Kelompok 1 nggak bisa memperselesaikannya. Kelompok 2, kelompok 3, ya, jangan. Oke, dari kelompok 1 bisa? Ada yang bisa dulu? Lebih? Bisa? Sudah bisa? Sudah siap? Coba dulu lebih. Ke depan dulu sini, biar dengar kawan-kawan. Baca dulu hasil diskusi kalian dulu. Tuh, dari sini. Ya, dari kategori 1. Apa itu organ gerak terdiri atas 2 macam? Coba dulu kemukakan kata-kata menjadi pemahaman itu. Dari organ gerak terdiri atas 2 macam. Buat tentu kata-kata dari yang apa? Sampai dari mana tadi dari sebuah paragraf. Coba dulu. Ada organ gerak pasif yang diulang, ada 2 organ gerak aktif yang di otak. Mana otak memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 atas dari perwakilan Novi. Nah. Oke, selanjutnya duduk. Terima kasih ya. Yang dari kata organ gerak banyak sekali fungsinya. Siapa bisa? Dari kelompok yang lain. Organ gerak itu banyak sekali fungsinya. Dikemukakan dulu dari sebuah paragraf. Bisa? Ada yang bisa? Dari kelompok 2? Oke, baca berdiri. Berdiri. Ini pun bisa. Biar adil gerak. Kalau kelompok 1 tadi di depan, kelompok 2 juga harus. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu memudahkan manusia untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, berlompat, menari dan lain-lain. Tulang meskipun alat gerak pasif dan fungsi sebagai pelindung organ vital dan juga tempat menempelnya otak. Otak yang merupakan alat gerak aktif berfungsi membuat seluruh gerak. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Satu lagi ya di LKPD ini ya, yaitu dari kata dari kalimat tanpa organ gerak manusia, kita manusia tidak dapat bergerak. Siapa yang bisa? Dari LKPD 1, yang satu lagi. Dari kalimatnya tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Siapa yang bisa mengembangkan juga itu menjadi sebuah paragraf? Ada yang bisa? Oke, bagus. Siapa dari kelompok 3? Silakan. Tanpa organ Kuat dikit, biar tidak kamu. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Hal ini karena manusia mengendalikan tulang dan otot, kedua organ gerak kita untuk bergerak. Tanpa adanya kedua alat gerak ini, tidak mungkin bagi kita bukan hanya untuk berpindah dari satu titik. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Dari Anambas ya. Oke. Jadi perlu Bapak luruskan semua yang dijawab oleh anak didik tadi tidak betul. Namun ada beberapa kalimat lagi yang perlu Bapak jelaskan ya, biar lengkap dia ya.
dan juga organ gerak aktif, yakni otot ya. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan ya. Itu. Kalau dia dari kata tadi kalimat yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya, ya adalah perhatikan ya. Kalau ada yang masih kurang nanti kalimat nanti bisa disamakan. Kalau sudah pas ya, cukup mengingat ya. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu memudahkan manusia untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, menarik, dan lain-lain. Tulang meskipun alat gerak pasif berfungsi sebagai pelindung organ gerak vital dan juga tempat menempelnya otot. Otot yang merupakan alat gerak aktif berfungsi membuat tulang bergerak. Itu ya. Tuh. Yang ketiga tadi Bapak juga jelaskan ya. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Yaitu tanpa adanya kedua alat gerak ini, tulang dan otot tidak gerak kita untuk bergerak. Tanpa adanya kedua alat gerak ini, tidak mungkin bagi kita bukan hanya berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi juga melakukan kegiatan yang sederhana seperti mengambil dan meletakkan sesuatu, mencengkram, merangkul, dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, tanpa organ gerak, tubuh kita juga mengalami masalah kesehatan berupa degenerasi fungsi organ. Jadi paham ya? Paham ya? Iya. Jadi tadi yang disampaikan oleh adik saya sudah betul ya. Tapi Bapak menjelaskan kembali apakah masih ada yang kurang, tambahkan. Gitu ya? Bagus ya? Nanti untuk itu Bapak persilahkan juga untuk sekarang melanjutkan mengerjakan LKPD yang kedua. Wah, Bapak beri waktu. Silakan adik saya. Bisa juga Bapak bantu melalui video LKPD ya. Videonya sebagai penjelasan ya sekalian ya. Oke nanti karena sudah berhubungan tadi videonya juga dengan video materi tadi ya. Nanti sebagai pelengkapnya ya. Oke. Bentar.
Dari paragraf pertama ini tentukan ide pokoknya dan kalimat pengembang. Oke, silakan. Ide pokok salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang secara umum gerak dapat diartikan dengan tempat atau berubah posisi. Sebagian atau sebagian dari makhluk hidup. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan. Buat nomor 1 dari teman kita si Deskarina. Ya, bagus. Jadi betul ya, Bapak jelasin sedikit biar paham lagi nanti ya. Nah, jadi ide pokok itu adalah ya dari kalimat paragraf pertama ini itu ini salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, gitu ya. Baru kalimat pengembangnya adalah secara umum dan sini dijelaskan ini. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian seluruh makhluk hidup ya. Begitu ya. Itulah kalimat pengembangnya ya. Artinya dijelaskan. Bagus. Dari paragraf kedua, siapa yang di sana? Bagus. Nah, silakan. Ide pokok gerak pada manusia dan hewan mengenal dan gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Bagus. Tangan untuk dari nomor 3. Ada apa? Ya, betul. Dari paragraf 2 itu kita bisa lihat adalah ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Baru pengembangnya organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, berenang dan sebagainya. Ya, bagus. Untuk paragraf ketiga, siapa yang bisa? Bagus, dari nomor 2. Anggi, silakan. Ya. Paragraf 3. Ide pokok organ gerak manusia dan hewan memiliki persamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalimat pengembang alat gerak pada manusia dan hewan memiliki kemasan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Bagus, tepuk tangan buat Anggi dari nomor 2. Betul. Ide pokoknya dari paragraf ketiga itu adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan gerak aktif berupa otot ya. Kalimat pengembangnya di mana adalah alat gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan ya, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot ya. Kedua alat gerak ini bersama dan melakukan pergerakan. Itu ya. Bagus. Satu lagi dari kalimat kedua ini, LKPD yang kedua ini siapa bisa? Yang dari paragraf keempat, silakan. Bagus. Deskarina. Dari nomor 1 ya, silakan. Konsentrasikan. Ide pokok tulang adalah alat gerak pasif. Kalimat pengembang tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaliri tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan hilang dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun perubahan alat gerak pasif akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Bagus. Tepuk tangan buat Deskarina. Dari nomor 1. Ya, betul. Memang dari paragraf keempat itu bisa kita lihat ide pokoknya adalah tulang adalah alat gerak pasif ya, ide pokoknya. Kalimat pengembangnya tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaliri tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Begitu ya. Jadi saya lihat kalau dari LKP 2 ini saya juga sudah bisa ya menjelaskan dan mengetahui apa itu ide pokok dan apa itu kalimat
bahas yang ketiga. Pada LKPD yang ketiga, Bapak berikan bantuan dari video ya. Oke. Adapun paragraf ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Itu pokok ini bisa kita dalam kalimat utama. Ya. Sekarang contohnya salah satu ciri contoh yang di pokok salah satu ciri makhluk pada paragraf. Di sini salah satu ciri makhluk ini pada paragraf. Jadi di pokok ini selalu ada di awal sebuah paragraf. Coba saya Aktif yang tulisan nanti kalian buat pengertiannya ya. bukan di awal itu ada di akhir sebuah paragraf itu pokoknya. Oke, selanjutnya Saya bantu ya. kalimat pokoknya ini adalah kalimat berada setelah kalimat ada di pokok. Ya, biasanya dia diawali dengan titik dan diakhiri dengan titik seperti ini. Ini kali satu kalimat pembuka, dibagi menjadi dua kalimat. Jadi paragraf pertama ini terdapat dua kalimat pengembang. Oke, lanjut. Nah, di sini coba kalian jawab sendiri ya. Saya jawab sendiri di kedua, ketiga, dan keempat. Ya, tentang ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan di atas. Selanjutnya, kembangkan ide pokok tadi menjadi sebuah paragraf. Organ manusia terdiri dari dua macam. Jadi organ yang dimiliki setiap makhluk hidup ada dua macam. Ada yang aktif, Ya. Kalian silakan juga bisa ya. organ pasif Satu untuk yang ketiga. sementara organ aktif yaitu otot. Seperti ini ya contohnya ya, pengembangan dari tulisannya. Sedangkan yang kedua, organ dalam banyak sekali fungsinya. Misalnya tulang sebagai organ pasif memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, organ sebagai organ aktif berfungsi membantu proses pencernaan, membantu proses perdagangan dan membentuk organ lain. Sedangkan tanpa organ gerak, manusia dalam gerak ya. Organ gerak pasif dan aktif ini bekerja sama melakukan pergerakan membentuk suatu sistem dan disebut sistem gerak. Dengan adanya sistem gerak tersebut, manusia bisa melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, tanpa organ gerak manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kira-kira beginilah pengembangan dari ide pokok tadi ya. Sekarang kami diskusi dengan teman-teman mengenai apa yang dimaksud dengan ide bacaan pokok. Nah, di sini ada tiga ya. Gagasan pokok disebut juga sebagai ide pokok. Gagasan pokok juga ya, ide pokok ya. Gagasan pokok juga disebut sebagai topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok atau ide pokok juga merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang sedang dibahas. Apa fungsinya ide pokok? Jadi ide pokok itu sama dengan gagasan pokok ya. Ide pokok itu sama dengan gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini atau ide pokok ini berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan. Ini saja ya. Dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan itu kira-kira dapat seperti ini. Kita baca dengan cermat, kita tentukan kalimat pokok paragraf, kita tentukan dengan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas, dan terakhir kita tentukan gagasan pokok dari keseluruhan teks. Oke? Seperti itu cara menentukan ide bacaan, ide pokok suatu bacaan. Terus bagaimana menyebutkannya dari diskusi kalian? Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Jadi sudah apa ya? Sudah agak dibantu ya. Ya. Sudah agak dibantu untuk mengerjakan LKPD seperti ketiga ini ya.
Gimana? Gagasan pokok bacaan disebut juga ide pokok bacaan. Gagasan pokok bacaan adalah topik yang dibahas dalam suatu bacaan. Oke, jadi sebenarnya lebih lengkapnya ya dari kesimpulan kegiatan kita ini adalah ide pokok merupakan gagasan atau pikiran utama dalam sebuah paragraf yang berfungsi sebagai dasar mengembangkan sebuah paragraf ya. Gagasan pokok bacaan disebut juga dengan ide pokok bacaan. Gagasan pokok bacaan adalah topik yang dibahas di dalam suatu bacaan. Gagasan pokok bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Gagasan pokok bacaan bisa kita temukan dengan cara membaca teks dengan cermat dan memahami isi dari setiap paragraf pada setiap bacaan. Jadi sekarang kita bisa simpulkan ya bersama-sama. Jadi paham ya? Paham ya lengkapnya? Jadi dari pengerjaan LKPD ini saya lihat diri saya sudah sangat paham ya. Jadi untuk itu sebelum kita tutup ya, Bapak akan memberikan PR-nya ya untuk dikerjakan di rumah, yaitu carilah satu bacaan ya, ditulis ya, dicari satu bacaan ya, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, tunjukkan hasilnya kepada teman, kepada orang tua, dan pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas di sekolah di kelas tadi ya. Gitu ya? Paham? Terus. Nah. Jadi sebelum pulang ya, karena materi kita sudah selesai ya, sebelum pulang sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah diberi kesehatan ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa untuk memberikan ya untuk tutup? Silakan. Mari kita bersama dengan doa. Mari kita berdoa Bapa, kami belajar nama Bapa di dalam kami perintahkan kami yang berkurang dan yang dari kami di Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi perlu juga Bapak informasikan sebelum pulang anak-anak kami karena musim COVID-19 ini tetap dijaga protokol kesehatan. Jauhi kerumunan. Kalau keluar selalu memakai masker ataupun di tempat keramaian memakai masker. Dan kalau kita dari kegiatan mana kita sampai ke rumah cuci tangan ya. Cukup sekian dan Bapak ucapkan terima kasih. Keluar ya.